Orang sakti zaman dulu kok bisa memprediksi masa depan dengan akurat? Sebenarnya kalau kalian lihat orang sakti zaman dulu itu banyak yang jarang ngomong. Tapi sekalinya ngomong tentang masa depan, biasanya suka kejadian. Orang seperti inilah yang dulu disebut sebagai orang pintar. Tapi makna orang pintar ini sekarang sudah bergeser. Orang pintar di zaman dulu juga disebut sebagai waskita, yang punya kemampuan weruh sadurunge winarah, atau tahu sesuatu sebelum kejadian. Dari manakah kemampuan ini bisa didapat? Sebenarnya manusia itu bisa menciptakan realita masa depan dengan pengalaman batinnya saat ini dan di sini. Dalam buku Spontaneous Healing of Belief ini dijelaskan bahwa batin manusia adalah tempat bagi keyakinan. Makin tinggi kesadaran seorang manusia, maka makin kuat keyakinan itu tercipta. Sedangkan realita kehidupan kita adalah gelombang-gelombang keyakinan yang membentuk bahan baku kuantum, yang mana segala sesuatu itu tercipta dari kuantum ini. Kesadaran manusia itu ternyata bisa mempengaruhi energi kuantum. Kuantum sendiri adalah cikal bakal dari segala sesuatu. Sebenarnya, jika sebuah materi itu kita zoom hingga ke subatom terkecilnya, di antara proton, elektron, dan neutron itu sebenarnya mereka bukan saling menempel, tapi ada ruang kosong yang mengisi. Di ruang kosong inilah berlokasi energi murni yang dalam buku ini disebut sebagai kuantum atau matriks ilahi atau divine energy. Demikian juga di sel tubuh manusia juga ada kuantum yang mengisi kekosongan antar bagian di dalam sel tersebut. Dan kuantum ini adalah energi ilahi yang justru memiliki dampak paling besar. Uniknya, dengan menjadi seorang pengamat, maka manusia akan menjadi semakin sadar. Kesadaran manusia yang meningkat ini lantas akan mempengaruhi energi kuantum, baik di dalam diri ataupun di semesta, sehingga bisa menciptakan realita-realita tertentu sesuai dengan keyakinan manusia tersebut. Energi kuantum ini ada di mana-mana, mengisi setiap kekosongan di antara setiap bagian atom dan sel. Mereka yang memiliki spiritualitas yang tinggi, maka akan lebih mudah dalam mempengaruhi medan energi kuantum ini, sehingga bisa menciptakan realita masa depan sesuai dengan keyakinannya. Ini jugalah yang menyebabkan kenapa law of attraction itu ada, dan kenapa hanya berhasil pada orang-orang yang berkesadaran tinggi atau mereka yang memiliki emosi-emosi yang luhur saja. Sebab manusia yang kesadarannya tinggi memang kecenderungannya selalu positive thinking, happy, damai, tenang, pemikirannya terbuka, kontrol emosinya baik, dan dia tidak butuh validasi siapa-siapa lagi. Dengan begitu, egonya sudah meluruh, tinggal kesadarannya saja yang kini menjadi tuan. Kesadaran inilah yang lantas mempengaruhi medan energi kuantum dan menciptakan realita di masa depan. Dan meditasi adalah latihan untuk menjadi semakin sadar. Yang mau tahu lebih banyak tentang rahasia medan energi kuantum ini bisa dibaca di buku Spontaneous Healing of Belief ini ya.